Di episode sebelumnya, kami telah mengungkap sisi lain dari pariwisata premium Labuan Bajo di sekitar perairan Komodo. Tak hanya keindahan panoramanya, tapi juga masalah-masalah yang timbul akibat masifnya industri wisata kapal pinisi. Kapal-kapal pinisi kini makin menggilas bisnis kapal kecil open deck milik warga lokal. Salah satu efek dari mass tourism atau pariwisata massal. Ya, ini salah satu kapal open deck ya. Sekarang sudah rusak karena sudah 1 tahun ya tidak jalan ya sampai rusak begini. Dan lagi-lagi, selalu warga lokal lah yang menjadi korban. Akhirnya setelah 1 bulan lebih menanti, Dandi kembali bergabung bersama tim. Kondisi istrinya mulai membaik. Dan ia diizinkan untuk melanjutkan ekspedisi. Alhamdulillah. Lengkap sudah personil ekspedisi Indonesia Baru. Kini saatnya kami merancang target liputan selanjutnya dan kembali ke rute ekspedisi. Tujuan selanjutnya, kami akan menyeberang ke Pelabuhan Tanjung Bira di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kemungkinan dari Sintete atau Kami merancang pembagian tugas dan target liputan untuk masing-masing tim. Pulau Budi, saya kira kita. Tapi tak lama setelah itu, kami bergegas menuju Pelabuhan Labuan Bajo. Jadwal kapal yang akan kami tumpangi tiba-tiba maju 2 jam lebih cepat. Karena di siang itu, awak pelabuhan akan menerima tamu kenegaraan untuk KTT ASEAN ke-42. Hampir saja kami terlambat. Beruntung, para petugas masih berbaik hati menunggu rombongan kami. Sampai jumpa lagi Labuan Bajo dan kawan-kawan Rumah Tenun Baku Peduli. Selama di kapal, kami tak hanya bercengkrama dan istirahat. Banyak aktivitas lain yang kami lakukan. Mulai dari merapikan file hasil liputan, mengolah dan mengedit konten pendek atau film, 10.000 ya. makan, hingga mimpi bersama di siang bolong. Ekspedisi ini sudah berjalan sekitar 8 bulan. Dari mulai bulan Juli sampai Februari. Dan dengan kembali bergabungnya Mas Dandi di ekspedisi, tim kami sudah lengkap. Dan kami akan siap untuk melanjutkan rute selanjutnya. Dari Pelabuhan Labuan Bajo, kapal berlabuh sejenak di Pelabuhan Jampea. Total perjalanan laut yang kami tempuh untuk sampai ke Tanjung Bira kurang lebih selama 22 jam. Esok harinya, kami telah sampai di Pelabuhan Tanjung Bira di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Di tengah perjalanan menuju ke arah Bulukumba, ada insiden yang membuat kami berdebat. Sini juga sampai sini ya. Situ juga bisa singgah pinggir laut terus. Farid ternyata terpisah dari rombongan karena mengambil barang yang tertinggal di warung dekat pelabuhan. Lumayan jauh ya. Kami bertiga memutuskan untuk putar balik dan mencari Farid di sekitar pelabuhan. Apa yang terjadi, Mas? Fatal tragedi mungkin. Seperti lagunya Dream Theater. Ya mungkin salah entah barangnya keklingsut atau lupa naruh atau ditinggal makan, ya aku juga tidak tahu. Karena kan kita masing-masing bawa fokus barang-barang sendiri-sendiri. Kami tak menemukannya di pelabuhan. Nggak ada.
Entah kami yang tertinggal, atau justru Farid yang sudah jauh di depan. Jadi Pak Farid itu bilangnya remote apa sendal sama drone on. Akhirnya setelah menjawab telepon dari saya, Farid memberi petunjuk lokasinya. Halo Pak Farid. Halo Pak Farid, dalam. Pak, gimana Pak? Kamu di mana? Di tempat Depan pelabuhan Mas, Depan sampai pelabuhan. di mana Mas? Pelabuhan apa? yang Bira tadi, masih yang tadi, yang tempat depan warung. Nggak lihat aku. Pak Farid di mana? Aku udah ke arah Brebes. Ya ampun Mas. Aman ya, aman semua ya? Aman semua ya? Kok kami nyariin sampean Mas, Ya ampun Mas. Ya, tunggu situ Pak, stop ya. Ada beban gitu ya. Beginilah yang namanya bertualang. Pasti ada saja dinamikanya. Apalagi kami berempat dari lintas generasi yang berbeda. Belum sah juga jadi petualang kalau tak ada drama macam ini. Di tempat tadi. Itu nggak ada. Makanya itu dia. Karena kami nungguin lama tuh. Apa mana? Aku balik duluan. Kan udah terus. Aku balik duluan. Mereka masih di situ. Aku balik duluan. Ke dermaga, aku cari ke warung. Sampai balik ke kapal langsung. Masa nggak lihat mereka di pinggir jalan ya toh? Wah. Aduh, tempat yang tadi. Nggak ada. Terus. Aku jalannya kan kecil banget ya. Kalaupun aku balik, kamera mestinya mungkin ketemu harusnya. Kamu juga nggak lihat? Enggak lihat aku. Aku balik ke pelabuhan. Mereka tuh masih di situ mereka. 2 orang aku nggak lihat sampean. 2 gelombang nggak lihat sampean. Justru dari belajar mengelola dan mengevaluasi konflik lah, makin timbul kebersamaan. Iya. Kita ya, mainkan gambarnya cakep ya. Siap. Yang mana gitu Mas? Yo, ganti. Ganti, Ben. Wah, nggak kebayang sih kalau drama-drama selama perjalanan kayak gini tuh kejadian di Jakarta. Mana kotanya macet pula kan, kita bermotor gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong soal Jakarta, aku tuh pernah tinggal dan kerja di Jakarta. Jadi selama tinggal di Jakarta menurutku aman-aman aja, nyaman. Tapi yang paling bikin nggak betah dan males itu soal kemacetan dan polusi udaranya gitu. Bahkan di tahun 2024, indeks kualitas udara di Jakarta tuh sempat dinobatkan yang paling buruk di dunia. Bahkan dikategorikan nggak sehat. Jakarta, salah satu kota di Indonesia yang tak pernah tidur. Kota dengan denyut nadi yang cepat. Tempat ekonomi berputar dan jutaan manusia berkejaran dengan waktu. Padatnya populasi Jakarta membuat mobilitas warganya kian meningkat. Aktivitas bisnis di perkantoran, geliat pemerintahan, hingga angkutan barang dalam skala besar berlangsung non-stop. Tiap harinya, jutaan kendaraan menyusuri jalan yang sama. Menurut data Electronic Registration and Identification atau ERI milik Korlantas Polri, di tahun 2024, jumlah kendaraan bermotor di wilayah Jabodetabek
sebanyak 19,4 juta unit sepeda motor dan 3,9 juta unit mobil. Jika ditotal, ada kurang lebih 24 juta kendaraan yang lalu lalang di sekitar Jakarta tiap hari. Dan artinya, jika ada 11 juta jiwa yang tinggal di Jakarta, rata-rata per orang punya 1 hingga 2 kendaraan pribadi. Namun di balik riuh dan padatnya jalanan kota Jakarta, ada pertanyaan yang timbul dalam benak. Apakah tingginya mobilitas warga dan kepadatan penduduk ini menjadi indikator dari sebuah kemajuan? Dan di sisi lain, padatnya kendaraan di jalanan yang kian terbatas menghasilkan sebuah konsekuensi nyata. Macet. Di mana-mana macet. Waktu terbuang di simpang lampu merah. Udara terisi oleh polusi dan kota menjadi ruang yang sesak untuk bernafas. Semua keseharian dan aktivitas kita itu meninggalkan emisi karbon, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga konsumsi makanan. Nah, kalau kami pikir, Clean Indonesia pakai motor bebek berbahan bakar bensin ini lebih ideal dan cenderung lebih sedikit mengeluarkan emisi karbon dibandingkan kalau kita pakai mobil atau jet pribadi, yang tentunya akan sangat besar emisi karbonnya. Bagi sebagian besar warga Jakarta, kemacetan menjadi rutinitas. Dan di balik keseharian itu, timbul pula kerugian besar. Menurut riset dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ, kerugian ekonomi akibat kemacetan mencapai 71,4 triliun per tahun. Jika dihitung dari waktu tempuh yang hilang, polusi udara, dampak kesehatan, dan produktivitas warga yang menurun, angka 71,4 triliun memberi gambaran bahwa kemacetan bukan sekedar macet di jalan, tapi juga implikasi dari sektor ekonomi dan dampak sosial yang besar. Maka, untuk menjawab beragam tantangan tersebut, pemerintah mulai menggagas sebuah solusi. Salah satunya adalah inisiasi program transisi kendaraan bermesin pembakaran atau internal combustion engine menuju kendaraan listrik atau electric vehicle. Kendaraan yang sering mendapat julukan ramah lingkungan. Mengenai tren dunia yang ke depan ini semua negara ini akan mendorong ke penggunaan mobil listrik, saya juga mengajak industri otomotif untuk mulai melihat tren ini dan sedikit demi sedikit untuk menggeser industrinya ke arah tren yang hampir semua negara sekarang ini dari combustion digeser sedikit-sedikit ke mobil listrik. Pemerintah juga sekarang ini terus mendorong agar dari hulu sampai hilir ekosistem besar mobil listrik ini segera bisa kita miliki sehingga bisa masuk ke supply chain global. Tak hanya mengurangi emisi karbon dan polusi udara, dengan transisi ke kendaraan listrik diharapkan juga turut menekan bergantungnya masyarakat terhadap penggunaan bahan bakar fosil. Sesuai dengan komitmen dari program transisi energi hijau yang gencar dipromosikan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan banyak kemudahan yang ditawarkan ke para peminat ataupun pengguna mobil dan motor listrik. Mulai dari subsidi harga hingga nilai pajak kendaraan yang rendah. Ini semua dilakukan guna mengenjot target penggunaan 1 juta kendaraan listrik sebelum tahun 2030. Transisi ini bukan sekedar tren industri semata. Ini adalah bagian dari janji pemerintah dalam menekan laju emisi karbon dan polusi udara di Jakarta.
Namun nyatanya, ambisi tersebut kini berada di persimpangan. Untuk menyalakan jutaan kendaraan listrik, dibutuhkan baterai. Dan untuk memproduksi baterai kendaraan listrik, dibutuhkan bahan mineral tambang. Salah satunya adalah nikel. Nikel adalah produk tambang yang dikategorikan ke dalam critical minerals atau mineral kritis, yang menjadi salah satu komponen pembuatan baterai kendaraan listrik. Kategori mineral kritis ini memiliki nilai strategis bagi perekonomian, namun pasokannya terbatas dan rentan. Seiring pesatnya ekspansi industri baterai dan kendaraan listrik, makin besar juga permintaan bahan baku nikel. Berdasarkan laporan tahunan dari International Energy Agency atau Badan Energi Internasional di tahun 2024, angka permintaan bahan baku nikel untuk produksi baterai kendaraan listrik global terus naik. Yang tadinya 50.000 ton di tahun 2018, kini menjadi 320.000 ton di tahun 2024. Namun di sisi lain, cadangan nikel Indonesia tiap tahun kian menipis. Di Jakarta, kami menemui Ari Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan untuk Greenpeace Indonesia. Ari bercerita tentang bagaimana alur proses komoditas nikel itu didapatkan. Pertanyaan bagaimana dia dikaitkan dengan agenda mobil listrik, kami menemukan bahwa ini solusi yang tidak tepat, kali solusi palsu yang kemudian mendorong pada kerusakan lingkungan yang lebih parah karena deforestasi. Alih-alih untuk mobil listrik menjawab penurunan emisi dari sektor fossil fuel gitu ya, tapi faktanya dia berkontribusi pada deforestasi di hulunya gitu. Jadi apa yang mau dijawab untuk menurunkan emisi dari deforestasi melalui mobil listrik ini tidak terjawab gitu. Nikel diekstraksi dari tanah yang ada di Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Dan untuk menambang nikel, perlu mengonversi jutaan kubik tanah, juga membabat ratusan ribu hingga jutaan hektar hutan. Artinya, dari setiap kendaraan listrik yang hilir mudik di perkotaan, justru membawa jejak rantai produksi yang tak murah dan tak ramah. Terlebih jika dihitung dari ongkos lingkungan dan sosial. Berdasarkan data dan riset yang kami kumpulkan ini, inilah alasan mengapa kami harus merekam dan turun langsung ke beberapa pusat lokasi tambang nikel di Sulawesi, Maluku, bahkan hingga Papua, untuk merekam dan menceritakan bagaimana baterai kendaraan ini bermuasal. Di episode selanjutnya, kami akan masuk dan merekam ke beberapa titik pusat tambang dan industri peleburan nikel atau smelter. Ben dan Dandi akan bermotor ke Pomalaa di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Sedangkan saya dan Farid akan terbang ke Ternate untuk merekam langsung kondisi pusat pertambangan nikel di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Maluku Utara menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di Indonesia. Salah satunya berkat adanya tambang nikel. Tapi, apa harga yang harus dibayar untuk itu semua?